Oke, Bapak Ibu, eh, karena waktunya terus jalan, maka kita pindah ke DISC. Tunggu dulu, Silakan. Bu Siska. Tunggu dulu. Ya, oke. Saya ingin tahu dulu Bapak Ibu yang sudah mengisi tadi, ada yang sudah menjumlah berapa yang A, B, C, D, dan E? Bisa ada yang mau sharing satu orang? Supaya ini aja Ibu Ai. Ibu Ai udah selesai mengisinya? Mana ini suaranya Bu Ai? Ibu Herwana. Kan saya yang isi yang kemarin sih. Oh, yang DISC. Oh, yang ini udah pernah isi belum? Justru saya lagi cari yang mana nih? Yang tadi ini bahasa kasih. Maka saya cari-cari ini kok saya nggak dapat. Saya pikir saya nggak dapat itu sih. Maka saya lagi bongkar-bongkar ini. Loh kok nggak sama? Loh kok saya nggak sama yang kemarin? Yang Pak David kirim itu sama yang ada DC ini kan tekun. Itu saya udah isi kan. Lalu yang isi yang mana lagi sih? Oh ya, ini materi 2 yang sebelumnya sebenarnya ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti oke, ada yang lain? Pak Matius sudah mengisi ini, mungkin bisa berbagi. Halo Bu. Ya, halo Pak. Ya. Nilainya yang A-nya berapa Pak? B, C, begitu. A4, B5, C4, D6, E-nya 10. E-nya 10. Oke, E 10 berarti sentuhan fisik ya. Ya. Ya, kalau lihat dari slide-nya tadi, E itu sentuhan fisik. Yang keduanya apa Pak? Tertinggi kedua. Yang tertinggi kedua 10 terus? Yang D Bu. D ya. Ya Bu Siska kasih lihat itunya slide-nya. Kalau yang D itu berarti melayani. Ya. Suka menolong gitu. Artinya kalau ada kalau istri lagi sulit terus segera lebih suka menolong gitu ya. Tapi juga senang dilayani berarti gitu. Kalau mungkin mau makan kalau disiapin makan di meja tuh disiapin ini itu tuh kayaknya senang gitu, merasa dikasihi. Begitu ya, Pak? Ya, Bu. Ya, atau kalau mau pergi keluar kota misalnya itu baju-baju disiapkan begitu ya. Merasa kayak aduh senang sekali istrinya sangat menolong saya gitu. Nah, tapi yang tertingginya itu adalah sentuhan fisik tadi kan. Kalau sentuhan fisik berarti biasanya kalau lagi saat-saat sulit, saat-saat lagi membutuhkan semangat begitu, lebih senang kalau disentuh begitu ya. Sentuhan itu tidak harus selalu pelukan, bisa saja misalnya juga kepada anak-anak gitu ya, atau kepada pasangan bisa. Sekedar mengelus-elus dadanya kah, pundaknya, kepalanya begitu ya. Pokoknya bersentuhan begitu. Ya. Dan biasanya kalau ngomong juga inginnya sentuh gitu. Ya, panggil-panggil gitu, sentuh-sentuh. Biasanya seperti itu. Ciri-cirinya kalau orang yang sentuhan fisik. Nah, jadi Pak Matius, betul nggak ya tadi ya? Ya, Bu, betul, Bu. Betul ya? Ya. Ya. Cuma memang kalau jadi gembala mesti hati-hati karena bisa disalah paham sama jemaat nanti ya, mesti berhati-hati gitu. Tapi itulah bahasa kasihnya saya begitu ya. Bahasa kasih saya itu adalah sentuhan fisik dan melayani. Nah, saya berharap ini bisa saudara bisa memahami ini ya. Sehingga saudara waktu saudara memahami ini saudara bisa menjelaskan kembali kepada anak-anak yang akan menikah. Ya, pasangan-pasangan yang akan menikah nanti. Nah, kemudian saudara kalau mengisi kuesioner pun jadi betul gitu. Ya, caranya seperti ini. Nah, setelah mengisi ditanya balik begitu. Karena ciri-cirinya kan sebenarnya kemarin tuh kita pernah belajar ya, A itu apa ciri-cirinya, B, C, D, E itu kan ada ciri-cirinya semua. Nah, tanya betul nggak seperti itu, ya? Kalau iya berarti kata bahasa kasihnya kamu adalah misalnya kebersamaan. Berarti biasanya senang berdua. Nah, pasangannya itu harusnya mengerti gitu. Bahwa kalau suaminya itu lebih suka kalau tadi sentuhan fisik ya, sama Pak Matius gitu. Berarti istrinya harus belajar untuk mengerti bahwa kalau lagi apalagi dalam keadaan yang lagi susah, lagi sulit, lagi depresi misalnya, lagi stres begitu ya. Banyak-banyaklah menyentuh.
gitu. Dibanding menyediakan makanan atau sekedar diajak pergi begitu ya. Lebih suka kalau dipeluk misalnya gitu ya. Dielus-elus misalnya begitu. Nah, itu mungkin akan lebih sangat menolong buat pasangan yang bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Gitu ya. Makanya dua-duanya harus isi ya. Bapak dan Ibu nanti jadi bisa saling diskusi. Oh, pantesan ya saya senangnya selalu bersama-sama ya gitu. Kemana-mana kepengennya ditemenin. Nah, itu orang yang kebersamaan biasanya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada waktu-waktu kosong itu bukan hanya sekedar dikasih-kasih hadiah, tapi lebih senang, ayo kita pergi bareng-bareng yuk. Ya, naik motor kemana putar-putar sebentar kayak gitu. Pokoknya yang penting bisa bersama-sama. Nah, itu orang-orang yang kebersamaan. Ya. Nah, nanti ini didiskusikan. Saya berharap ini Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Yang ini dominan intim sambil cermat. Bapak Ibu ini berapa pertanyaan ya? 40 ya. Ini juga pendek sekali. Nah, tapi begini cara mengisinya, Bapak Ibu. Di atas itu ada tulisan sungguh bukan saya. Nomor 1. Yang kedua, bukan saya. Yang ketiga, kadang-kadang di tengah-tengah biasanya. Yang keempat itu saya. Yang kelima, saya banget istilah gitu. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Yang ini kalau anak muda tuh bilang ini gue banget gitu. Ini saya bener nih. Ini ya, ini saya banget begitu. Nah, contoh misalnya gini, kan di ISC kemarin kita udah belajar. Orang dominan itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, orang intim ciri-cirinya seperti apa? Stabil, cermat, semua ada ciri-cirinya. Dan semua itu ada kekuatan dan ada kelemahannya. Nah, saudara sekarang kita belajar dari kekuatannya dulu karena ini warna hijau di sini. Kita sengaja dikasih warna yang berbeda. Jadi saudara kalau misalnya yang nomor 1 itu tekun, ramah gitu. Bukan begini, bukan saya kepengen jadi orang yang tekun misalnya. Bukan begitu. Tapi saya secara pribadi memang saya orangnya tekun. Tapi ada orang yang bilang gini, saya nggak bisa loh. Kalau saya mengerjakan sesuatu itu gampang bosen. Sebentar berhenti gitu. Aduh kayaknya nggak bisa, terus begitu nggak bisa. Nah isilah itu. Bahwa misalnya nomor 1, saya bukan orang yang tekun. Memang itulah saya. Nah jadi nilainya itu berapa? Gitu. Berarti nilainya itu 5. Saya memang bukan orang yang tekun. Misalnya ya. Berarti nomornya 5. Usahakan tidak mengisi angka 3. Usahakan. Ya, karena kalau semua 3 itu artinya saudara ragu-ragu. Ya, bingung gitu. Lebih baik saudara 1 atau 5 gitu, ya. 2, 4 masih boleh, tapi usahakan jangan yang semuanya 3, ya. Sesekali 1, 2 boleh, kalau bingung banget boleh. Tapi kalau enggak, saudara isi nomor 1 atau 5. Nah, saudara, misalnya saudara ramah. Saudara gini, saya ini orangnya memang orangnya ramah. Kenapa? Karena di pelayanan kalau nggak ramah nanti bagaimana? Tapi saudara bukan itu maksudnya. Saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, saya ini sebenarnya orangnya ramah apa enggak ya? Ini ramah cuma karena pelayanan, tapi sebenarnya saya orangnya pendiam. Saya nggak bisa jadi orang yang ramah begitu. Ya udah, berarti itu bukan saya. Ya kan? Itu bukan saya. Ya, bisalah ramah-ramah sedikit. Ya udahlah kasih angka 2 misalnya begitu. Ya. Jadi bukannya harus seperti sekarang yang saya lakukan gitu, tapi itulah saya. Dan saudara ini isinya misalnya saudara angka 1 gitu ya. Tekun itu tadi angka berapa ya? Angka 1. Berarti 1 di kolom yang ini nih, yang ada tangganya, yang seperti tangga. Nah, Bu Siska bisa kasih kursor ya, yang ada tangga di sini ya. Kalau misal 1 berarti ini di sini 1. Di atas. Ya, di situ 1. Tulis angka 1. Nah, nomor 2 ramah. Apakah saudara orangnya ramah? Ini ramah kan ya? Nah, ramah enggak? Kalau saudara saya nggak bisa jadi orang ramah, susah buat saya. Ya udah, itu bukan saya banget. Ya udah isi lagi 1 atau 2, ya. 3 misalnya orangnya tenang, kalem. Ya saya orangnya lebih biasa kalem. Itu saya banget lah. Nah angkanya 5 di situ berarti. Oke, begitupun yang D, suka pada apa nih? Suka pada tantangan. Nah saudara suka nggak? Kan kalau ada orang-orang yang tidak suka tantangan, ada yang sesuatu yang baru langsung, aduh baru lagi, susah lah. Atau saudara malah, saya suka sekali tuh kalau ada tantangan, ada sesuatu yang baru, saya kepengen coba. Itu saya banget. Nah, tulislah 5 di situ. Atau kalau tidak, ya berarti angkanya berapa kan? 1, 2 gitu ya. Nah, setelah itu saudara isi semua sampai 40. Oke, sampai 40 nanti bawahnya di jumlah situ. Kasih tanda jumlah. Ya, Siska. Ya, oke. Di situ angkanya.
ya. Deretan yang sebelah kanan semua tadi 1, 2, 3, 4, isi di situ angkanya berapa tuh? Turun ke bawah ya, diisi ya. Begitu diisi semua jumlah ke bawah. Ini ada yang bergeser nih, angka nomor berapa ini? Berani. Nah, berani itu juga ada kayak tangganya harusnya ya. Kemudian semua ada lah kayak tangga. Yang sebelah paling kiri saudara turunin ke bawah semua. Nah, di jumlah itu berapa? Ya, yang kelompok yang kedua, saudara turun semua, hitungnya begitu dari atas ke bawah diturunin semua. Tulis itu jumlahnya berapa angka. Begitu ya. Yang kolom ketiga juga begitu, kolom keempat juga begitu. Jelas, Saudara? Nah, selanjutnya di next slide. Ya. Ini yang warna kuning. Saudara, ini kelemahannya. Jadi kalau saudara bilang begini, saya nih orangnya sombong. Oh enggak, saya enggak sombong. Saya orangnya paling rendah hati. Saudara, bukan itu maksudnya. Tapi ada orang yang secara tidak sadar kita itu jadi kesannya sombong. Kenapa? Orangnya sangat suka perintah-perintah. Kamu di sini, kamu ke sana. Ya itu kamu gitu aja nggak bisa. Ayo begini, begitu. Nah, itu tuh kesannya sombong gitu. Nah kalau saudara bilang, oh bukan saya. Itu saya sebenarnya gitu. Saya memang kadang-kadang orangnya sombong. Jadi nggak bosi gitu ya. Jadi kayak bos gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang orang dominan itu biasanya seperti itu. Tanpa sadar, dia bisa menunjukkan bahwa saya mimpin, saya mengatur gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, ditulis saja di situ. Begitupun dengan yang nomor 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi yang saya banget itu. Ini misalnya tadi sombong, oke, itu berarti saya. Oke, nomor 4 kasih angka 4 deh, 4 tulislah 4 di situ. Ya, kemudian kalau yang ke nomor 2 itu gugup atau apa ini? Depannya tulisannya. Saya nggak kelihatan ini. Gelisah. Gelisah ya. Kalau misalnya saudara orangnya gelisah tuh gampang panik gitu. Aduh, gampang panik. Nah, itu saya tuh, gitu. Sekalipun kalau panik pakai dalam nama Yesus apa? Iya, oke gitu. Tapi saya emang orangnya panikan. Misalnya. Saya orangnya gugup. Oke, itu ditulis angka berapa? Itu 5 tuh. Saya banget misalnya gitu ya. Tulis angka 5. Nah, nanti seperti tadi dijumlahin ke bawah semua. Ya, dapatlah nilai yang di bawah. Oke, Bu Siska turunin ke bawah. Ya, di sini. Nah, tadi kan ada tuh yang kekuatannya, ya. D-nya berapa tuh yang paling sebelah kanan maksudnya. Paling sebelah kiri angkanya berapa? Ditulis ini. 1 2 3 kursornya Bu Siska di warna hijau. Di warna hijau. Ya, ditulis ini. Dipindahkan. Angka yang tadi, ya, di form yang warna hijau itu kan ada kan? Dipindahkan ke sini. Di form yang ini, yang sekarang yang kelemahan, itu juga ada di sini ditulis. Ya, ditulis di situ. Ya, jumlah dari atas nih ya, dari atas ke bawah terus turun ke bawah, dari atas turun ke bawah begitu ya. Terus yang balik baris kedua, baris ketiga, baris keempat udah selesai. Nah, saudara baru menjumlahkan. Nah, ini lihat ada angka plusnya. Dari kolom yang paling kiri tadi, nah, yang paling kiri sih. Nah, paling kiri. Ya, bukan. Di hijau paling, ya di situ sama di kuning paling kiri itu. Nah, ditambah, dijumlah. Dimasukinlah ke angka D di sini. Di bawah. Kursornya di bawah, Bu Siska, angka D. Ya, di situ misalnya angkanya 10 atau berapa 16. Oke, nanti dipindahkan ke D ya. Yang paling kiri. Nah, dipindahkan di sini angka D. Angka di kolom kedua. Nah, Saudara, yang kolom kedua di plus, di kolom kedua yang kuning, kolom kedua hijau, kolom kedua kuning dijumlahkan di angka I. Itu dimasukkan. Cukup jelas, Saudara? Ini jadi angka 10, kalau Bu Siska bikin angka 10 di sini tadi, kemudian angka 4. Nah, 10 plus 4 sama dengan 14. Gitu ya. 12 plus 10 sama dengan 22. Nah, begitu. Ya, begitu kira-kira ya. Oke, nah ini acak aja Bu Siska bikin pakai angka ya. Nah, 6 sama 8 14. Nah, nanti dari sini baru saudara lihat yang tertinggi mana ya? Oh, ternyata I. Gitu ya. Ternyata I, intim. Keduanya apa? Harus ada keduanya, ya. Keduanya apa di sini? S. Berarti I sama S.
Nah, saudara nanti saudara lihat kombinasi ini. Betul nggak saudara itu orang yang intim? Lihat ciri-cirinya. Dari yang saya pernah jelaskan yang lalu. Orang intim itu orang yang rame, antusias, senang, bergaul, ya, bisa mencairkan suasana, begitu. Ya, nah, tapi kadang-kadang stabil. Stabil itu lebih, kalau ada konflik-konflik ya udahlah saya menghindar konflik aja. Bisa begitu ya. Atau saudara juga karena I sama S itu sisinya di sebelah kanan, itu berarti saudara biasanya saudara itu orientasinya lebih kepada manusia. Ya, lebih kepada manusia. Jadi kadang-kadang kerjaannya tidak selesai. Tidak beraturan, lompat-lompat begitu. Tapi kalau buat pendekatan ke orang tuh bagus. Kenapa? Karena bisa bergaul gitu. Ya, tapi buat pekerjaan itu sulit jadi. Kenapa? Karena orangnya nggak teratur. Gitu. Ya, senang bergaul, banyak bicara begitu. Jadi sulit untuk pekerjaan yang detail satu-satu berurutan itu pasti sulit buat dia. Nah, sudah cek diri saudara seperti itu nggak? Kalau iya berarti betul. Saudara adalah orang yang intim, tapi juga orang yang stabil. Ya, bisa kombinasi dua. Kalau bilang, Bu, saya satu tinggi sekali. Nilainya misalnya angka dominannya itu 20, yang lain cuma 15, 15, mirip-mirip lah gitu, 14. Oh, berarti dominannya tinggi. Ya, biasanya gitu. Tetap ada kombinasi, tapi biasanya yang menonjol sekali itu ya udah itu saudara memang saudara mungkin orang dominan begitu, atau orang cermat yang sangat teliti, detail, satu-satu terstruktur. Oh, itu tinggi sekali nilainya, misalnya begitu. Oke, nah ini saya nggak bisa tunggu karena ini agak sedikit panjang. Saudara nanti isi. Kalau ada kesulitan, saudara boleh tanya saya secara pribadi atau saudara bisa minggu yang berikutnya lagi. Kalau ada sosialisasi BPN boleh ditanya. Ya, tapi kalau mau bertanya cepat boleh tanya kepada saya. Next malam ini juga nggak apa-apa, boleh. Ya, atau besok, lusa gitu ya. Nomor saya ada di Pak David atau di Opan bisa kita. Oke. Saya rasa kita harus lanjut ke komunikasi. Silakan Bu Siska. Oh, langsung aja ya. Langsung ya. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan ini tim saya, tim kami dari Taman Surya, Ibu Mailena, ya sudah menikah, istrinya 1, anaknya 2, usianya 8 dan 5 tahun dari Taman Surya. Pelayanannya di tim Departemen Ibadah Raya, pemimpin komunitas di pasangan muda, dan juga ketua Departemen BPN. Jadi cocok dia. Makanya saya ajak untuk menjadi satu tim di bimbingan pranikah ini. Ya, kemarin yang 2 minggu yang lalu kita pernah dengar dari Ibu Ruth ya, yang seorang dokter. Dia juga salah satu tim. Nah, Ibu Mailena nanti akan membagikan tentang komunikasi. Ini komunikasi berhubungan dengan dominan intim stabil cermat itu, DISC. Ya, makanya saya dempetin supaya saudara masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, saudara akan belajar tentang komunikasi ini. Oke, silakan mendengar, silakan Bu Mailena untuk mulai. Oke, shalom semuanya. Di Susi suaraku aman ya? Aman, jelas. Kalau tadi aku jadi gelisah nih, lagi gugup. Oke, sebelumnya aku mau lihat nih semangat dari Bapak Ibu, masih semangat nggak nih buat dengerin aku sharing? Bisa nggak sih ketik di kolom chat angka 1? Nah, berarti saya tahu, wah Bapak Ibu masih semangat nih, jadi membuat saya lebih semangat lagi menyampaikan sharing pada malam hari ini. Asik. Nah, ayo ketik angka 1. Nah, biar asik. Wis. Karena banyak yang ketik angka 1, saya lanjutin nih. Kalau nggak ketik angka 1, saya pulang habis ini. Oke, mungkin langsung mulai aja. Tadi udah diperkenalkan oleh Bu Susi. Saya salah satu dari tim BPN di bawah Bu Susi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bu Susi yang memberi kesempatan untuk saya deg-degan pada malam hari ini. Jadi terima kasih buat kepercayaannya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih ya. Saya mau bilang dulu kalau saya tuh bukan orang yang lebih pintar di bidang ini. Saya bukan orang yang lebih ahli di bidang ini. Saya percaya Bapak Ibu mungkin usia pernikahannya lebih lama dari saya. Saya menikah jalan 9 tahun ini. Jadi bukan orang yang lebih pintar lah. Pasti Bapak Ibu lebih banyak makan asam garam gitu ya, kata orang-orang dulu gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya cuma dipercayakan oleh Tuhan untuk berbagi nih kira-kira apa ya selama ini yang saya pelajari tentang komunikasi gitu. Nah,
Oke, mantap nih udah di-share screen sama Bu Siska nih. Nah, hari ini tema yang akan aku bahas adalah tentang komunikasi yang efektif dan sehat. Ya, jadi bukan cuma komunikasi, karena kalau komunikasinya nggak efektif dan nggak sehat, percuma gitu ya. Jadi komunikasi yang efektif dan sehat. Nah, kelihatannya mudah karena kayaknya sehari-hari kita pasti berkomunikasi gitu ya. Kelihatannya mudah, tapi menurut saya ini materi yang susah untuk dipraktekkan dalam kenyataannya. Mudah kelihatannya, tapi sulit untuk dipraktekkan gitu. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar supaya kita bisa lebih mengerti lagi ya tentang komunikasi yang efektif dan sehat. Nah, next slide. Nah, pertama saya mau bicara dulu kalau komunikasi itu tidak sama dengan berbicara ya. Jadi komunikasi itu tidak sama dengan berbicara. Nah, berbicara itu satu arah. Nah, jadi hanya satu arah nih. Hanya berbicara saja atau mungkin hanya mendengarkan saja gitu. Nah, tapi kalau yang namanya komunikasi itu adalah dua arah. Nah, ingat ya, dua arah. Jadi antara yang berbicara dan yang mendengarkan itu harus nyambung, harus connect lah ibarat kata gitu ya. Atau antara yang pembawa pesan dan penerima pesan itu harus nyambung. Nah, di situ saya bilang ada sesuatu yang harus disengaja atau diusahakan gitu. Jadi kalau misalkan yang namanya dua arah, kalau yang satunya nggak mau usaha, percuma gitu ya. Makanya harus ada usaha dari dua belah pihak. Nah, kebanyakan konflik itu terjadi karena hanya satu arah gitu ya, antara istri atau suami hanya mendengarkan saja atau yang satunya lagi hanya berbicara saja gitu. Saya pikir dia mendengarkan, ternyata enggak gitu ya. Pasti tanya, kamu dengerin saya ngomong nggak sih? Hah, ngomong apa ya gitu. Kita pikir dia mendengarkan, ternyata enggak. Atau kita pikir dia ngerti nih apa yang kita bicarakan. Nah, ternyata udah ngomong panjang lebar, kali panjang, kali tinggi, pas tanya, kamu ngerti nggak aku ngomong apa? Enggak, ngomong apa sih kamu? Nah, jadi nggak nyambung gitu ya, kalau satu arah itu nggak nyambung. Makanya di situ sering terjadi konflik. Nah, komunikasi itu yang harus Bapak Ibu tahu adalah dua arah gitu ya. Jadi kalau ditanya, hari ini belajar tentang apa? Komunikasi harus dua arah. Nah, gitu, simpel aja gitu. Nah, next. Nah, di sini tuh ada sebuah gambar nih. Saya kasih judulnya miscommunication. Kenapa kita itu dengan pasangan bisa miscommunication? Nah, kalau kita lihat di gambar nih, sisi sebelah kiri, dia bilang itu angka 6. Nah, sedangkan di sisi sebelah kanan itu, posisi sebelah kanan dari saya ya, mungkin dari Bapak Ibu sebelah kiri kali ya, itu angka 9. Nah, sebenarnya mereka salah nggak? Nggak salah. Yang satu benar lihatnya angka 6, yang satu juga benar lihatnya angka 9. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya pendapat mereka tuh nggak salah, tapi karena mereka melihat sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Yang beda adalah sebelumnya. Nah, yang beda itu adalah sudut pandang mereka melihat angka di bawah, gitu ya, dari sudut pandang mana, gitu ya. Nah, seringkali kita itu suka memperdebatkan dengan pasangan kita, pendapat kita lebih benar, padahal pendapat pasangan kita juga belum tentu salah gitu. Yang salah di mana? Yang salah adalah cara pandang kita melihat itu masalah gitu. Nah, caranya gimana? Sedangkan dengan komunikasi yang efektif dan sehat, kita bisa loh menyamakan sudut pandang kita nih. Contohnya, misalkan kita lagi bahas satu masalah gitu ya. Ya udah, bahas masalah itu aja, nggak usah dilebar-lebarin kemana gitu ya. Kita mau bahas masalah apa nih? A, B, B. Harus disamakan sudut pandangnya supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi gitu. Nah, kalau misalkan terjadi miskomunikasi, akibatnya adalah seperti Bapak Ibu lihat di bawah adalah asumsi, jadi prasangka atau menduga-duga gitu. Nah, next. Ini ada kabar baiknya nih, kabar baik buat Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Kabar baiknya adalah komunikasi adalah skill atau keterampilan yang dapat dipelajari gitu. Jadi bukan bawaan lahir atau bawaan orok. Jadi setiap kita tuh bisa loh mempelajari teknik komunikasi ini gitu. Bukan berarti kita langsung bisa gitu ya, tapi ini adalah skill yang bisa kita pelajari gitu. Nah, bahkan bukan hanya di dalam dunia pernikahan atau dalam dunia bangun hubungan gitu ya, tapi dalam dunia pekerjaan kita atau dalam dunia usaha kita, dalam relasi kita di gereja gitu ya sebagai pemimpin dengan orang-orang di bawah kita. Komunikasi itu kepake banget. Kalau kita bisa mempelajari
teknik komunikasinya dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa relasi kita dengan sekeliling kita tuh akan jadi lebih baik gitu. Kalau relasi kita lebih baik, otomatis konflik juga akan lebih minimalis gitu ya, lebih sedikit lah gitu. Nah, sebelumnya, nah itu dia. Di sini saya juga mau bilang bahwa harus ada proses kesengajaan atau usaha yang selalu saya bilang di awal gitu ya. Nggak bisa cuman, udahlah pokoknya dia aja yang berusaha gitu. Atau misalkan sebaliknya, udahlah saya mah udah berumur lah, udah nggak bisa lah belajar kayak gitu. Tapi harus dari dua belah pihak nih, sama-sama mengusahakan, sama-sama belajar teknik berkomunikasi ini gitu. Nah, saya mau bilang kalau pernikahan itu seperti tanaman, ya nggak sih? Harus dirawat setiap hari. Kalau kita punya Bapak Ibu punya tanaman di rumah gitu ya, dikasih pupuk, disiram setiap hari. Nah, begitu juga dalam pernikahan gitu. Kita harus banyak belajar. Supaya pernikahan kita semakin hari semakin bertumbuh gitu. Jadi bersyukur banget ya Cisusi bisa menyiapkan wadah ini untuk Bapak Ibu belajar supaya memang pernikahan kita semakin hari semakin lebih baik gitu. Nah, next. Nah, ini kita mau baca sama-sama Amsal 25 ayat 11. Nah, nggak usah di unmute. Langsung kita mau baca aja sama-sama gitu ya. 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Waduh, indah banget ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Nah, berarti kalau saya bilang berarti perkataan yang tidak diucapkan tepat pada waktunya mungkin seperti satu musibah gitu ya. Karena di sini bilang perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Nah, ada 2 kata yang saya garis bawahi, itu pertama adalah perkataan, yang kedua adalah tepat. Nah, perkataan itu apa sih? Perkataan itu adalah berbicara tentang bahasa, gitu. Bahasa atau isi dari perkataan tersebut, atau konten dari perkataan tersebut. Atau lebih simpelnya, supaya Bapak Ibu mudah mengerti, pesan yang disampaikan, itu perkataannya, gitu. Nah, sedangkan tepat itu berbicara cara yang tepat dan waktu yang tepat, gitu. Ya, jadi perkataan itu berbicara tentang isi pesannya, dan tepat itu berbicara tentang cara dan waktu yang tepat. Nah, berarti saya bisa simpulkan bahwa komunikasi yang efektif dan sehat adalah perkataan yang tepat yang dikeluarkan dengan cara dan waktu yang tepat. Nah, semoga Bapak Ibu sampai sini nggak bingung ya. Pokoknya komunikasi yang efektif, perkataan yang harus tepat, di cara yang tepat, dan waktu yang tepat. Nah, next. Oke, sebelum kita bahas ayat ini, saya mau bilang bahwa seberapa sering kita tuh harus sering mengevaluasi perkataan yang kita keluar saat kita berkomunikasi dengan pasangan kita, gitu ya. Apakah ini mulai dipikir-pikir gitu ya, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu lebih banyak kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, atau kata-kata yang yang memberikan pujian, atau malah kata-kata yang sering kita keluarkan itu terlihat negatif gitu ya. Misalkan mengeluh atau menyindir dan lain sebagainya, atau bahkan sinis gitu dan lain sebagainya gitu. Di sini di Amsal 16 ayat 24 dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu dan obat bagi tulang-tulang. Waduh, indah banget ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu dan obat bagi tulang-tulang. Seperti yang saya bilang di awal, kelihatannya gampang, tapi percayalah kalau kita sudah masuk dalam dunia pernikahan aja, ini tidak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Nah, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu dan obat bagi tulang-tulang. Artinya apa sih? Harus diperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita gitu. Nah, harus diperhatikan apakah perkataan itu membangun, perkataan itu positif, atau malah kata-kata yang sering dikeluarkan adalah kata-kata yang negatif gitu ya. Nah, nanti akan banyak contoh-contoh di belakang. Nah, berikutnya ada Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Begitu juga dengan pernikahan kita gitu. Sejauh itulah dampak perkataan terhadap kehidupan pernikahan kita gitu. Kata-kata yang kita ucapkan adalah kuncinya. Apakah akan memberikan kehidupan atau memberikan kematian dalam pernikahan kita gitu. Tanda kutip gitu ya, tanda kutip kehidupan atau kematian gitu. Nah, seringkali kalau kita menikahnya masih awal-awal gitu ya, pengalaman saya mungkin masih mudah gitu ya untuk dengan pasangan kita. Kalau udah semakin lama menikah kan akan semakin banyak struggle, semakin banyak masalah. Nah, ini harus kita belajar gitu bahwa
perkataan kita itu akan sangat memberikan dampak yang luar biasa di pernikahan kita gitu. Nah, ada sedikit pengalaman. Jadi kalau misalkan biasanya nih, karena saya adalah seorang wanita gitu ya, saya mau berbagi sedikit tentang kelemahan saya. Kebetulan karena saya wanita, seringkali kalau wanita itu kan kalau lagi dalam keadaan emosi gitu ya, lagi debat mulut lah dengan pasangan kita, itu sering banget tanpa kita sadari itu mengucapkan kata-kata yang mungkin menjatuhkan pasangan kita gitu. Ini contohnya saya aja gitu. Tapi puji Tuhan saya udah bertobat gitu ya. Jadi maksudnya seringkali misalkan contohnya nih kata-kata yang mungkin saya sering gue, misalkan kalau lagi ngurus anak 2 gitu kan, lagi banyak ulangan, tiba-tiba suami melakukan hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan gitu ya. Seringkali misalkan contohnya saya ngomong, masa sih gitu aja nggak bisa gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada bapak ibu yang setuju dengan saya pun melakukan hal itu gitu. Sering ngomong, masa sih gitu aja nggak bisa gitu. Nah, kelihatannya kan kayaknya simple gitu ya, tapi tanpa kita sadari mungkin perkataan itu membuat suami saya menjadi tidak enak gitu dan tidak menyenangkan gitu. Nah, jadi tips dari saya, biasanya saya sekarang kalau mau keluar gitu ya kata-kata yang nggak enak, saya mulai tarik napas, buang napas gitu. Belajar untuk mengerem gitu ya, belajar untuk kata-kata ini tidak baik nih. Kalau tidak membangun ya kenapa diucapkan gitu kan. Apalagi bisa menjatuhkan pasangan kita gitu. Nah, jadi kita harus belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang menghormati pasangan kita gitu. Nah, next. Nah, saya akan jelaskan panjang di slide ini. Jadi perkataan kita itu terdiri dari 7% ucapan. Nah, ucapan ini adalah perkataan yang saya bahas sebelumnya gitu ya. Ternyata dampaknya itu cuma 7%. Nah, setelah itu ada 38% intonasi suara gitu. Nah, kalau ucapan itu kan yang saya udah bicarakan sebelumnya, berisikan pesan, isi atau konten gitu kan, formal atau informal. Kalau intonasi suara itu keras atau lembut gitu ya, cepat atau pelan, tinggi atau rendah, nah itu mempengaruhi pesan yang akan saya sampaikan gitu. Dan yang paling besar adalah 55% itu bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu apa sih? Kayak gerak-geriknya, misalkan ada orang-orang yang kita ajak bicara tapi kayak matanya lihat mana gitu kan, badannya lihat mana gitu, jadi kayak nggak fokus gitu. Nah, itu bahasa tubuh. Nah, mimik muka. Nah, muka itu nggak bisa dibohongin ya, kalau kita lagi ngomong sama orang, mimik mukanya ya kayak nggak konsen, nah itu kelihatan tuh. Nah, ekspresi tubuh. Nah, pertama saya mau bahas di intonasi suara dulu nih, intonasi suara. Nah, ternyata intonasi suara itu mempengaruhi hampir 40% dari pesan yang akan kita sampaikan. Nah, artinya memilih kata-kata itu memang penting, tetapi kita perlu memastikan bahwa intonasi suara kita sinkron dengan kata-kata yang mau kita sampaikan gitu. Kalau tidak, intonasi suara dapat maksudnya membuat kabur gitu ya maksud pesan yang akan kita sampaikan gitu. Intonasi yang tinggi juga akan membuat pasangan kita menjawab dengan nada yang tinggi pula gitu. Hasilnya malah bukannya kita bisa menyampaikan pesan kita dengan baik gitu ya, malah kadang-kadang bisa jadinya berantem gitu ya. Contoh nih, misalkan saya mau misalkan saya ngomong sama pasangan saya, kamu lihat nggak kacamata saya? Itu kan datar gitu ya, kamu lihat nggak kacamata saya? Oh, ada di sini gitu ya. Tapi beda nggak sih kalau misalkan saya lagi ngomong, kamu lihat nggak sih kacamata saya gitu? Waduh, kalau si suami nih ya lagi pulang kerja gitu kan, lagi habis panas-panasan, capek, banyak kerjaan, dengar istri ngomong, kamu lihat kacamata saya? Langsung panik tuh ya, darah tinggi langsung tuh ya. Nah, that's why intonasi suara itu penting banget nih, supaya pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu. Karena terkadang pesannya sama tapi intonasinya berbeda, itu akan berbeda gitu. Nah, di sini saya mau cerita bahwa sedikit kesaksian dari saya, kalau saya itu menikah dengan pasangan yang budaya keluarganya itu kalau ngomong sopran gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu sopran, nada tinggi. Nah, jadi saya itu dulu kalau masih pacaran ke rumah dia tuh lihat papa mamanya ngomong itu kayak papi mami kamu lagi berantem ya gitu ya. Padahal mereka tuh nggak lagi berantem, memang mereka nada ngomongnya tinggi gitu. Memang nada mereka bicaranya agak seperti orang ribut, tapi padahal enggak gitu. Nah, akhirnya berdampak kepada Jimmy sebagai anaknya gitu ya. Nggak mungkin mak bapaknya begitu, anaknya nggak kayak gitu kan. Nah, jadi saya tuh sempat awal pernikahan tuh sering berantem karena kalau misalkan kadang-kadang diajak ngomong, pasangan saya tuh ngomongnya dengan intonasi yang tinggi gitu.
Tapi saya bilang ngomongnya nggak usah, maksudnya ngomongnya biasa aja bisa nggak sih gitu. Nah, hal itu tanpa saya sadari tuh akan tanpa saya sadari malah jadi konflik gitu di awal-awal pernikahan gitu. Nah, tapi apa yang saya lakukan setelah saya banyak belajar gitu ya tentang komunikasi, saya mulai perhatiin nih, oh ternyata memang pasangan saya itu punya intonasi suara yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah dipusingin karena memang dia nggak marah, dia nggak kesel, tapi memang intonasinya seperti itu gitu. Nah, ya udah segera sadar. Jadi cara kedua saya biasanya gini, kalau dia udah mulai dengan intonasi tinggi, saya jangan ikut-ikutan tinggi gitu, karena pasti akan jadi berantem gitu. Ibarat kata kalau api ketemu api jadi malah kebakar gitu ya. Makanya kalau udah ada yang jadi api harus ada yang jadi air gitu, biar suasananya nggak tegang. Nah, lalu suami saya juga semakin berjalannya pernikahan, suami saya juga bilang, lain kali kalau memang lagi nada tinggi gitu, ingetin aja, nggak apa-apa kok. Tapi ingetinnya juga jangan tambah marah-marah gitu ya, tapi ingetin aja, misalkan, Jim bisa nggak sih ngomongnya nggak usah kenceng-kenceng, biasa aja gitu. Nah, seringkali saya juga ngingetin awal-awal juga emosi juga gitu kan, bisa nggak sih ngomongnya biasa aja gitu. Akhirnya jadi malah berantem yang enggak gitu ya, yang tadinya mau ngobrol baik-baik malah jadi berantem gitu. Nah, makanya saya bilang pernikahan itu adalah hal-hal yang harus kita pelajari setiap hari gitu. Semakin kita lama menikah, kita akan semakin mengerti, oh ternyata dia begitu, oh cara ngatasinnya tuh sepertinya kayak begini gitu. Nah, jadi itu sedikit kesaksian saya dengan intonasi suara. Nah, selanjutnya adalah bahasa tubuh. Nah, ini nggak kalah pentingnya karena 55% ya, ininya 55%. Ternyata tanpa kita sadari, bahasa tubuh kita mempengaruhi pesan yang akan kita sampaikan gitu. Karena orang tuh lebih cenderung melihat bahasa tubuh kita gitu. Contohnya nih, contoh dari bahasa tubuh ya, seringkali ya kita sebagai istri, misalnya contohnya saya ambil saya lah sebagai istri gitu ya. Seringkali kalau misalnya kita lagi nggak suka, lagi marah gitu ya, seringkali kan kalau suami kita tanya, kamu marah ya? Enggak gitu ya. Tapi sambil banting piring gitu ya. Enggak, tapi sambil banting pintu gitu misalkan gitu ya. Padahal kita lagi marah nih. Nah, sedangkan kan bahasa tubuh kita nggak bisa bohong gitu. Suami juga pasti bisa lihat, wah ini istri gue lagi marah gitu ya kan. Nah, itu yang namanya bahasa tubuh gitu, bahasa tubuh. Contohnya apalagi ya, misalkan yang paling sering sih itu ya masalah marah ya, karena saya yakin dan percaya kita semua pasti ngalamin gitu ya, ibu-ibu, kamu marah ya? Enggak gitu ya, tapi gondok padahal dalam hati tuh kayak kesel banget gitu ya. Nah, itu bahasa tubuh. Nah, jadi kita harus ngerti nih kalau perkataan itu terdiri dari 7% ucapan, 38% intonasi suara, dan 55% bahasa tubuh. Nah, kalau semuanya ini kita bisa belajar untuk baik gitu ya, saya yakin dan percaya bahwa pesan yang akan kita sampaikan pasti tersampaikan dengan baik gitu. Next. Nah, semoga Bapak Ibu masih mengerti ya dari sampai sini ya. Nah, tadi ingat dari ayat itu ada namanya perkataan, udah kita bahas. Perkataan itu terdiri dari 7% verbal, 38% intonasi, dan 55% bahasa tubuh. Nah, sekarang saya mau bicara tentang waktu yang tepat. Oke, next. Mundur satu slide deh, Ci. Waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat. Nah, ini juga nggak kalah seru nih ya, karena menurut saya dalam pernikahan itu memiliki banyak kerumitan gitu ya. Ada kompleksitas tersendiri yang harus kita hadapi gitu. Contohnya apa? Kita kalau ngomongin pernikahan gitu ya, nggak cuma ngomongin satu sama lain, tapi misalkan urusan kerjaan kita, karir kita gitu ya. Nah, makanya perlu melihat waktu yang tepat gitu, melihat kondisi dari pasangan, apakah kita lagi berbicara di waktu yang tepat untuk diajak berkomunikasi. Nah, seringkali apalagi kalau kita lagi mau ngomongin satu hal yang penting gitu ya, kita harus bisa melihat gitu, apakah ini waktu yang tepat untuk dibicarakan. Misalkan contoh, kita lagi mau ngomongin sekolah anak gitu, misalkan mungkin karena lagi musim-musim graduation ya, kita mau sekolahin anak SD di mana nih gitu. Kita udah mikir, nah nanti pulang kantor saya mau ngomong sama suami saya tentang sekolah anak gitu ya. Tiba-tiba suami pulang kerja, kita nggak tahu nih di tempat kerja lagi ada masalah gitu ya, lagi banyak kerjaan, lagi banyak ngurusin orang. Nah tiba-tiba dia pulang kantor, gitu. Say, aku mau ngomongin dong, nanti si ini lulus SD mau sekolah di mana ya? Nah kira-kira kalau jadi suami gitu kan, lagi capek, lapar, mau makan, diajakin ngomong tentang sekolah anak, kira-kira bisa marah nggak? Coba. Nah, kalau misalkan nggak marah, mungkin saya mau belajar dari dia nih.
kadang-kadang kan nggak bisa kita bohongin gitu, walaupun pasti ada aja mungkin yang bisa mengendalikan diri gitu ya, tapi kan menurut saya itu bukan waktu yang tepat gitu. Beda ceritanya misalkan kita lagi weekend, lagi nongkrong di kafe gitu kan, anak-anak mungkin lagi main gitu. Nah, kita punya waktu berdua. Nah, di situ adalah mungkin waktu yang tepat bilang, hai, kira-kira nanti mereka lulus FT mau sekolah di mana ya? Nah, harus diperhatikan adalah waktu yang tepat. Ini penting banget. Menurut saya menjadi satu hal yang krusial ya, masalah waktu. Nah, di sini juga saya bilang, dikatakan bahwa kapan harus berbicara, kapan harus berkomentar atau memberikan pendapat, kapan waktunya diam, atau mungkin karena mereka hanya ingin didengarkan saja. Gitu. Ini pun saya juga belajar semakin berjalannya waktu gitu ya. Bahkan sekarang, karena temperamen saya kebetulan intim gitu ya, tanpa saya sadari gitu ya. Kalau suami sedang bercerita, saya bawaannya mau komen gitu kan. Kayaknya mulut tuh gatel untuk komenin gitu ya. Sedangkan ada beberapa hal yang mungkin suami saya nggak butuh saya komen gitu. Suami saya cuma mau ngomong dan saya hanya mendengarkan saja gitu. Nah, awal-awal mungkin nggak ngerti nih, awal-awal pokoknya kalau yang ngomong, tabrak gitu ya, komen terus kan, pokoknya gatel nih, kayak mulut kalau orang intim nggak komen tuh gatel gitu ya. Nah, tapi semakin hari ke sini, semakin saya belajar, ternyata ada saatnya dia nggak butuh saya komen gitu, dia cuma butuh saya dengerin. Nah, disinilah kita harus belajar ya, waktu yang tepat gitu. Nah, di sini juga kalau memang saya udah bilang nih sama suami saya, kalau butuh di komen bilang ya. Jadi sekarang kalau ada hal-hal yang dia butuh komentar dari saya atau pendapat dari saya, dia akan bilang, aku butuh komen kamu nih gitu. Jadi saya ngerti, oh iya dia butuh komen saya gitu. Saya berkomen lah sepanjang-panjangnya gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan gitu, waktu yang tepat. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau ngomongin sesuatu yang penting gitu ya, mungkin saatnya belum tepat. Mungkin juga Bapak Ibu bisa sepakati bersama kira-kira minggu ini jangan ngomongin tentang sekolah dulu ya, saya lagi banyak kerjaan nih gitu ya. Coba kita ngomongin minggu depannya nih. Ada hal-hal yang kita sepakati bersama gitu. Ya. Nah, semoga ini bisa membantu nih Bapak Ibu semua. Next. Nah, kalau tadi ngomongin waktu yang tepat, ini berbicara tentang cara yang tepat. Nah, cara yang tepat itu ada dua sisi gitu ya, dari sebagai pembawa pesan atau sebagai penerima pesan. Nah, kalau kita menyampaikan pesan kan pasti ada yang pembawa pesan, ada yang penerima pesan. Nah, saya coba jabarin satu-satu. Sebagai pembawa pesan, menyampaikan pesan dengan jelas dan lengkap. Nah, ini seringkali kita lupa nih, menyampaikan pesan dengan jelas dan lengkap. Kita pikir kita udah ngomong jelas gitu ya, padahal yang mendengarkan nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Contoh yang tadi saya kacamata gitu ya. Saya tolong ambilin kacamata dong gitu. Tapi dia nggak bilang nih kacamata apa yang diambil, kacamata baca kah, kacamata renang mungkin ya, atau misalkan kacamata buat minus atau apa gitu. Nah, itu harus jelas dan lengkap gitu. Kalau perlu ambilin kacamata saya di laci pertama, di bagian sebelah kanan, pokoknya harus detail deh gitu ya. Mungkin memang supaya nggak salah gitu. Kadang-kadang saya ingat banget cerita, kalau dalam hal ini saya ingat cerita institusi gitu ya, waktu misalkan Ko Jon bilang ambilin kemeja warna biru. Jadi kalau langsung dong ke lemari lihat kemeja warna biru, waduh kemejanya biru semua nih ya. Biru yang mana nih, garis-garis biru kah? Atau misalkan kotak-kotak biru kah? Nah itu harus jelas supaya tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua adalah bangun rasa percaya. Ya, bangun rasa percaya, tidak asumsi atau praduga. Jadi harus percaya. Jangan kita bangun tembok gitu ya, maksudnya kayak nggak ada rasa percaya gitu. Kita harus bangun rasa percaya satu sama lain supaya kita nggak asumsi. Nah, mungkin ini akan dijelasin lebih detailnya di belakang, jadi saya coba skip dulu dia. Yang ketiga adalah tidak merasa lebih benar atau tidak menghakimi atau menyerang. Nah, ini sering banget nih menyerang gitu ya. Tidak merasa lebih benar. Jadi kalau kita lagi menyampaikan pesan dengan penerima pesan atau dengan pasangan kita dalam hal ini gitu ya, kita harus tidak merasa lebih benar. Jadi kita harus rendah hati gitu. Kita berusaha supaya pasangan kita pun mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya sampaikan dengan jujur, tidak pura-pura atau manipulatif. Jadi kayak ini tuh pengalaman saya gitu ya, kalau misalkan itu sih mungkin tahu saya tuh orang yang nggak enakan gitu ya. Kadang-kadang saya kalau mau minta duit, misalkan misalkan mau minta sesuatu sama suami gitu ya, saya tuh nggak bisa langsung ngomong beliin aku ini dong gitu, kayak ada perasaan nggak enak gitu ya. Biasanya tuh saya suka ajak muter-muter dulu, ini bagus ya jamnya ya gitu ya. Ini teman aku pakai jam ini loh, bawa diajak puter. Nah akhirnya intinya apa sih gitu kan? Intinya ya pengen beli itu jam gitu kan. Tapi
saya belajar harus sampaikan dengan jujur. Kalau mau ya tinggal bilang aja gitu, kayak aku lagi pengen nih beli jam tangan ini gitu ya. Nah, nggak usah pura-pura, nggak usah manipulatif gitu. Nah, berikutnya adalah sampaikan dengan sabar, bukan dengan marah ya. Harus sabar. Balik lagi, kita tidak pernah tahu kondisi orang-orang yang mendengarkan pesan kita gitu. Mungkin ada saatnya mereka lagi capek, mereka lagi banyak kerjaan, mereka jadi, hah, ngomongin apa sih? Gitu. Nah, kita harus lebih sabar sebagai pembawa pesan ya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di depan lainnya adalah orang-orang yang sabar nih kayaknya kan. Nah, next. Itu sebagai pembawa pesan. Nah, bagaimana dengan si penerima pesan? Next lagi deh. Ya, betul. Sebagai penerima pesan. Nah, sebagai orang yang dengerin nih ya, ibaratnya sebagai penerima pesan, harus mendengarkan untuk memahami isi pesan yang disampaikan. Jadi sebaliknya, dia tuh harus dengerin nih sampai selesai, pahami kira-kira pesannya apa ya. Contoh masalah kacamata tadi gitu ya. Saya tolong ambil kacamata, oke gitu ya. Padahal dia bingung nih, kacamata apa yang diambil? Oke aja gitu kan, padahal sampai kamar dia bingung, aduh di mana ya kacamatanya? Akhirnya jadi lama gitu ya. Tapi kalau kita sebagai penerima pesan harus dengarkan dulu sampai selesai. Padahal tadi dia mau ngomong nih, tolong ya ambilin kacamata saya, kacamata yang buat baca ada di laci nomor 1 gitu. Tapi kalau karena si penerima pesannya udah langsung oke gitu kan, wah udah ngerti lah dia gitu. Padahal dia nggak ngerti nih kacamata mana yang mau diambil gitu. Makanya penting untuk memahami isi pesan yang disampaikan. Nah, berani bertanya bila nggak jelas. Jadi kalau memang nggak ngerti, nggak jelas, tanya aja gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan sok tahu juga gitu. Kamu ngomong apa sih? Kamu mau minta aku ambil kacamata yang mana? Itu memang kacamatanya ada di mana? Gitu. Karena belum tentu kita menikah 9 tahun kayak saya gitu, belum tentu saya juga tahu semua tentang barang-barang pasangan saya gitu. Kan ada saatnya mungkin saya nggak tahu barang itu ditempatin di mana gitu. Nah, tidak membantah atau memotong pembicaraan. Jadi sebaliknya ya dari si penerima pesan. Kita juga yang sebagai penerima pesan jangan membantah gitu, jangan memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan juga sama nih. Kalau misalkan ya saya ambil contoh saya aja gitu ya, karena orang intim gitu ya. Kadang-kadang ya pengen langsung dipotong gitu, kayak kalau misalnya kalau lagi cerita sesuatu, oh iya saya udah tahu deh pokoknya endingnya kayak gimana ya. Itu harus belajar, banyak belajar sebagai orang intim. Yaitu contohnya saya sendiri gitu ya. Harus belajar untuk tidak membantah atau memotong pembicaraan. Nah, ini juga sama, harus bangun rasa percaya. Nanti saya akan bahas di berikutnya gitu ya. Tidak merasa disalahkan atau dihakimi. Nah, jadi kita juga sebagai penerima pesan, jangan merasa kita salah atau kita disalahkan atau dihakimi gitu. Balik lagi kita harus mengerti nih situasi si pembawa pesan. Kita nggak tahu dong, mungkin dia lagi banyak masalah, mungkin dia lagi banyak kerjaan, sehingga apa yang dia sampaikan mungkin nggak jelas. Nah, kita juga jangan ngerasa kita disalahkan atau dihakimi gitu. Nah, berikutnya adalah menerima dengan rendah hati. Jadi ya menerima dengan rendah hati gitu. Kalau pasangan kita lagi berbicara sesuatu yang mungkin menegur kita, nah kita harus terima dengan rendah hati gitu. Nah, itu kurang lebih cara yang tepat ya sebagai pembawa pesan dan penerima pesan. Nah, sekarang saya mau lanjut ke gimana sih caranya kita meningkatkan komunikasi kita nih supaya bisa lebih efektif dan sehat. Ya, Bapak Ibu masih bersama dengan saya. Nah, saya mau kasih turut chat lagi nih. Kalau masih bersama dengan saya bisa ketik angka 2. Nah, kalau tadi kan 1, sekarang angka 2 nih. Siapa tahu saya lagi ngomong tiba-tiba semuanya udah pada tidur lagi kan. Nah, kalau misalkan masih semangat bisa ketik angka 2 nih. Biar saya juga ikutan semangat. Mantap. Sip, cus lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan cara meningkatkan komunikasi. Gimana sih caranya nih kalau saya mau belajar loh supaya komunikasi saya dengan pasangan saya itu bisa lebih efektif. Gimana sih caranya? Nah, pertama kita harus melatih keterampilan kita untuk mendengar. Sorry ini ada salah ketik nih. Saya ketiknya angka titik padahal 1. Keterampilan untuk mendengar. Nah, keterampilan untuk mendengar ini penting banget. Nah, saya coba baca dulu ayatnya ya. Di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nah, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kenapa Tuhan menciptakan telinga itu 2 dan mulut itu 1? Nah, Tuhan tuh mau kita lebih banyak mendengar dibanding kita bicara gitu ya. Nah,
Seringkali kita mudah mengambil kesimpulan sebelum kita mendengarkan pasangan kita secara menyeluruh. Akhirnya yang timbul adalah sebuah asumsi. Nah, kita harus belajar mendengarkan sampai selesai pesan yang disampaikan sehingga kita dapat mengerti. Intinya, kemampuan berkomunikasi dengan baik itu selalu dimulai dengan kemampuan kita bisa mendengarkan dengan baik. Jadi akan sulit untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kita tidak melatih diri kita untuk bisa menjadi pendengar-pendengar yang baik. Gitu. Nah, caranya gimana? Contohnya ya, kalau kita menjadi seorang pendengar yang baik, kita harus berhenti berbicara. Jadi, sebisa mungkin saat kita sedang berbicara dengan pasangan kita hentikan semua aktivitas. Nah, sebisa mungkin kita hadapkan mata kita, semuanya ke pikiran kita, muka kita ke pasangan kita gitu. Kita harus memberikan perhatian penuh dengan lawan bicara kita gitu. Nah, karena dengan cara seperti itu, nah si lawan bicara juga akan merasa dihargai gitu. Oh, ternyata dia mendengarkan apa yang saya ucapkan gitu ya. Karena jujur aja paling sebel gitu ya kalau kita lagi ngomong sama ya contohnya saya pribadi sendiri gitu ya. Kalau kita lagi ngomong tiba-tiba suami kita sambil ngetik-ngetik chat, sambil gadget lah ya, sambil lihat Instagram gitu kan, kayak kamu dengerin nggak sih apa yang saya ngomong gitu. Nah, itu harus dilatih. Jadi kalau pasangan kita lagi ngomong, kita arahkan semua perhatian kita ke pasangan kita sebelum pertengkaran rumah tangga terjadi gitu ya. Jadi benar-benar harus memberikan perhatian penuh. Nah, supaya si lawan bicara juga bisa merasa dihargai nih saat dia lagi berbicara gitu. Nah, belajarlah mendengarkan kata-kata pasangan kita sampai selesai gitu. Jangan memotong, jangan memperlihatkan mimik yang mungkin nggak suka gitu ya, nggak setuju. Sebaliknya tunjukin bahwa kita sedang mendengarkannya gitu ya. Saya harap Bapak Ibu mengerti. Jadi ingat aja kalau misalkan kita ingin meningkatkan komunikasi kita harus terlebih dahulu meningkatkan kita untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik gitu. Nah, kedua, ini yang saya mau jelasin yang tadi saya sebutin tadi banyak, bangun rasa percaya. Ini caranya. Bangun rasa percaya atau trust di antara keduanya. Ya, bangun rasa percaya, trust di antara keduanya. Itu maksudnya apa sih? Sebelum saya baca ayatnya, jadi tidak berasumsi. Jadi harus terbuka, jujur menyatakan perasaan dengan baik dan tidak manipulatif gitu. Seringkali kita sudah membangun tembok pertahanan dalam pikiran dan perasaan kita. Gitu. Contoh ya, ini contoh kalau kita nggak bangun rasa percaya gitu ya. Misalkan seringkali kita berpikir, percuma lah ngomong sama dia, pasti dia nggak ngerti. Sering banget ya, maksudnya sering banget kita ngomong misalnya, percuma lah ngomong sama dia juga nggak bakal ngerti nih apa yang saya alami gitu. Percuma lah ngomong sama dia, saya selalu salah gitu. Pokoknya, iya saya yang salah. Nah, sering banget ya kita kayak gitu ya. Saya yang salah, udah pokoknya masalah ini saya yang salah. Itu kita tanpa kita sadari kita sedang tidak percaya, tidak membangun trust di antara pasangan kita gitu. Kita sedang membangun sebuah tembok. Nah, contohnya, kamu mah nggak pernah ngertiin saya gitu. Nah, tanpa kita sadari kita sedang membangun tembok tuh. Kita lagi bangun tembok. Oh, bener nih dia nggak bisa percaya sama saya. Gitu. Contohnya lagi ya. Saya sakit hati dengan perbuatan kamu selama ini gitu. Kita udah mungkin masa lalu kita pernah disakiti gitu. Nah, tanpa kita sadari hal itu sudah membuat kita membangun tembok supaya yang membuat kita jadi nggak trust lagi, nggak membuat kita menjadi nggak percaya lagi dengan pasangan kita. Nah, itulah tembok-tembok yang harus kita runtuhkan gitu. Itulah tembok-tembok pertahanan yang membuat percakapan dengan pasangan kita terasa sia-sia gitu. Karena kita udah bangun tembok gitu. Oh, udahlah dia udah pasti nggak bisa ngertiin saya. Ya udah, terjadilah apa yang sedang kita katakan gitu. Nah, tembok pertahanan itu harus diruntuhkan gitu. Sayangnya pikiran dan perasaan yang membentuk tembok tersebut tidak dapat diungkapkan keluar. Kita berharap pasangan kita menyadarinya, tapi ternyata dia tidak menyadarinya gitu. Nah, dibutuhkan percakapan yang jujur untuk memunculkan tembok pertahanan tersebut keluar ke permukaan. Nah, contohnya nih, saya mau coba jelasin lagi di Amsal 20 ayat 5 dikatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Nah, tetapi orang yang pandai itu tahu gitu ya, caranya menimbanya. Artinya apa? Gini, dalam sebuah hubungan, kalau kita mau tahu nih, sebenarnya pasangan saya tuh kenapa sih kalau saya ajak ngomong tuh kayaknya bawaannya emosi gitu. Cara cari tahunya gimana? Ya harus ajak mereka ngobrol. Kita harus pandai menimbanya. Kita harus pandai untuk ngobrol dengan dia. Cari tahu lebih dalam lagi, pasangan kita tuh lagi kenapa ya gitu.
Nah, jadi nggak ada cara lain selain kita ngobrol sama dia. Karena kalau kita nggak ngobrol, kita akan ngerasa, ya akan trust issue gitu ya, akan ngerasa, pasangan saya emang nggak bakal ngertiin saya gitu ya. Padahal dengan kita ngobrol gitu ya, dengan kita mencari tahu, dengan kita berkomunikasi, mungkin kita dapat ngeliat, oh ternyata dia itu lagi kesel nih, mungkin disakiti sama temennya, makanya dia jadi marah-marah di rumah segala macam gitu. Nah, ini yang paling, jadi kata kuncinya kalau saya mau bilang di poin kedua ini adalah kita harus runtuhkan ya tembok-tembok pertemanan yang mungkin selama ini sudah menghalangi kita untuk percaya dengan pasangan kita gitu. Saya tidak percaya kalau kita dekat sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, saya percaya nih Tuhan akan memampukan kita semua. Nah, ini poin berikutnya juga nggak kalah. Next. Nah, ini yang masih berhubungan dengan rasa percaya, itu adalah berlandaskan kasih dan empati. Nah, berlandaskan kasih dan empati. Di Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, kita itu nggak akan bisa mengerti pasangan kita tuh nggak akan bisa percaya atau membangun kepercayaan dengan pasangan kita kalau tidak didasarkan dengan kasih, gitu ya. Hanya kasih Tuhan yang akan memampukan kita bisa, gitu ya, bisa percaya dengan pasangan kita. Nah, lakukan komunikasi berlandaskan kasih dan empati, tidak mengkritik, menghakimi, menyerang, atau bahkan melukai. Nah, kita harus ingat bagaimana dia adalah suami atau istri kita, gitu. Jangan sampai kita ingin memenangkan sebuah perdebatan gitu ya, tapi kita lupa nih kalau orang yang di depan kita adalah orang yang sangat kita kasihi gitu. Jadi dulu itu kalau saya boleh berbagi cerita lagi gitu ya. Jadi pasangan saya itu selalu bilang, jangan sampai kita ribut, kita lupa loh kalau kita itu pasangan suami istri gitu. Kita itu adalah pasangan yang saling mengasihi loh satu sama lain. Tapi karena kita mau berdebat dan ingin memenangkan perdebatan itu gitu ya, kita tuh sering lupa kalau dia itu adalah orang yang saya kasihi loh, dia itu adalah orang yang saya nikahkan di depan gereja, di depan Tuhan gitu ya. Tapi kita lebih fokus ke pokoknya gue harus menang nih di perdebatan ini gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai gitu ya, jangan sampai karena ingin memenangkan sebuah perdebatan gitu ya, kita jadi lupa nih untuk orang yang di depan kita itu adalah orang-orang yang kita kasihi loh, pasangan kita loh, pasangan yang akan menemani kita sampai seumur hidup gitu ya. Nah, jadi itu buat apa kita memenangkan satu perdebatan kalau kita tidak mengasihi pasangan kita, apalagi kalau sampai pasangan kita merasa tidak dikasihi gitu ya. Aduh, kayaknya sedih banget gitu ya, cuman demi nyolot-nyolotan, ibaratkan cuma demi debat-debatan, akhirnya pasangan juga jadi ngerasa, aduh kayaknya suami saya tuh nggak sayang sama saya, aduh istri saya kok jadi nggak sayang sama saya gitu. Itu jangan sampai. Makanya di ayat ini dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan gitu. Ada amin ya saudara ya, ada amin. Nah, poin yang keempat itu adalah terakhir, perbanyak kata-kata ajaib. Nah, maaf, tolong, dan terima kasih gitu. Seringkali semakin panjang usia pernikahan kita, kata-kata ini akan semakin hilang gitu ya. Karena jujur saya pun mengalami gitu, walaupun 9 tahun pernikahan, seringkali kalau suami saya kasih sesuatu gitu ya, misalkan tolong dong ambilin ini charger handphone gitu ya, itu diambilin, saya pasti diam aja gitu. Tapi puji Tuhan suami saya selalu ngomong, mana makasihnya gitu ya. Ya udah, saya jadi belajar gitu. Setiap kali dia ngambil sesuatu, saya bilang oke, makasih ya. Walaupun ibaratnya kita nikah udah lumayan lama gitu ya. Kadang-kadang saya juga ngerasa gitu ya, aduh nggak usah ngomong makasih juga, kamu tau lah, aku pasti berterima kasih gitu. Tapi kadang-kadang kata-kata itu harus dikeluarkan gitu. Setidaknya kalau tadi kita belajar, kata-kata itu ada 7%-nya ya. Jadi kita harus bilang makasih ya gitu. Nah, begitu juga dengan tolong gitu ya. Kalau kita lagi mau minta tolong sama pasangan kita, walaupun kita sudah dekat, tidur bersama setiap hari, tapi harus belajar untuk mengucapkan kata, tolong dong ambilin charger handphone saya gitu. Nah, hal itu akan membuat rumah tangga lebih aman, tentram, dan damai sejahtera gitu ya. Begitu juga dengan kata maaf. Ya. Jadi harus belajar juga kalau misalkan memang kita melakukan kesalahan, ya bilang aja maaf, sorry ya, tadi aku nggak dengerin kamu nih ngomong sampai selesai gitu. Sorry ya, tadi aku nggak bantuin kamu nih gitu, maaf ya gitu. Nggak boleh sungkan gitu ya, nggak boleh sungkan. Makanya di sini bilang perbanyak kata-kata ajaib. Nah, kalau kita mulai belajar ngomong maaf, tolong, terima kasih, saya yakin dan percaya bahwa komunikasi kita akan semakin lebih meningkat, gitu ya. Nah, lanjut. Ini ada kalau Bapak Ibu mau baca bukunya, itu ada Gary Chapman tentang komunikasi. Nah,
di sini dia bilang ada 5 tingkat keintiman dalam berkomunikasi. Nah, ini ibarat kata kayak tangga gitu ya, dari kecil, sedang, makin lama makin naik gitu ya. Nah, tingkatannya itu apa sih? Yang pertama itu adalah basa-basi. Nah, biasanya ini baru biasanya ini baru PDKT nih, suka basa-basi gitu ya. Contohnya fine, misalnya how are you? Fine gitu. Jadi cuma sekedar bertanya, apa kabar gitu. Kamu udah makan belum gitu. Jadi cuma sekedar pertanyaan-pertanyaan basa-basi lah. Nah, tingkatan kedua itu adalah informan, memberi informasi, memberi kenyataan gitu. Jadi memberikan informasi gitu. Contohnya, nanti saya ada rapat ya, gitu. Jadi kayak ini ya, kayak apa? Kayak ya pokoknya dia kasih informasi, hari ini saya mau meeting di sini ya. Udah lumayan ya, lumayan baik dari tingkatan basa-basi. Gitu ya, kalau basa-basi kan kayak cuma ya basa-basi lah, kayak gimana sih, Bapak Ibu juga pasti tahu lah kalau orang basa-basi gimana gitu ya. Tapi kalau udah di satu tingkat di atas yang informan itu dia mulai bisa memberikan informasi gitu. Oh, saya hari ini ada meeting ya, pulang malam gitu misalkan contoh. Hari ini saya nggak makan di rumah ya, soalnya saya lagi ada acara nih di kantor. Nah, itu memberikan informasi gitu ya. Nah, satu tingkatan di atasnya lagi itu adalah berbagi pendapat atau opini. Nah, ini biasanya kalau kita lagi bangun hubungan nih, makin lama nih kita bangun hubungan, pasti kita udah mulai di tahap ini nih, mulai berbagi pendapat gitu. Mulai berbagi opini. Contohnya, menurut kamu tuh saya tuh lebih bagusan rambut belah tengah apa belah samping sih gitu. Jadi mulai tanya pendapat gitu ya, mulai tanya pendapat. Menurut kamu tuh kalau misalkan contoh nih dalam hubungan pernikahan gitu ya, kita mulai tanya, saya tanya dong, menurut kamu tuh aku cocok nggak sih di kerjaan ini gitu misalkan. Nah, ini satu tingkat yang lebih tinggi lagi dibanding hanya sekedar memberikan informasi. Gitu. Nah, di tingkatan berikutnya itu adalah mulai berbicara dengan perasaan. Let me tell you how I feel. Jadi mulai ini tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Mulai berbicara tentang perasaan. Jadi kayak aku tuh hari ini lagi sedih loh. Aku tuh sebel banget deh tadi tuh di pasar ketemu ibu-ibu nggak sengaja nyenggol aku. Nah, mulai memberikan perasaannya gitu. Hari itu aku hari itu lagi seneng banget loh. Tiba-tiba tadi tuh ada yang muji aku segala macam. Nah, itu mulai berbicara dengan perasaan gitu. Atau contohnya misalkan suami gitu ya, sebagai seorang suami dia mulai nih contohnya nih ya, misalkan aku tuh suka banget deh kamu kalau lagi muji aku gitu. Aku tuh suka banget deh kalau kamu tuh siapin aku makan, siapin aku minum kopi tiap pagi tuh aku suka banget. Nah, itu mulai berbicara dengan perasaan gitu. Aku mulai berbicara dengan perasaan. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi menurut saya adalah keaslian. Nah, sebagai pasangan suami istri kita sudah nggak ada tipu-tipu lagi, nggak ada bohong-bohong lagi, nggak pakai munafik-munafik lagi, tapi kita sudah asli di depan pasangan kita gitu. Nah, jadi lebih dalam dari hanya mengutarakan perasaan atau mampu mengungkapkan harapan dan keinginannya atau mampu menyatakan kebenaran, tapi ini lebih truth talk, jadi berbicara apa adanya. Nah, seharusnya kita kalau sudah menjadi suami istri, kita tuh harus ada di tingkat keaslian gitu. Jadi tanpa ada pura-pura lagi, tanpa harus ada rasa takut ya. Maksudnya saya punya cerita gitu ya, saya punya teman dekat gitu ya. Dia tuh takut banget ngomong sama suaminya kalau dia mau pergi sama kita gitu. Jadi kita orang punya teman berempat, jadi tuh kalau mau pergi, kebetulan karena suaminya itu seorang tour guide, jadi tuh dia selalu bilang gini, gue ngumpulnya kalau suami gue lagi berangkat bawa tour ya gitu. Kita orang sempat bingung, kenapa sih nggak berani banget ngomong sama suaminya kalau dia mau pergi dengan kita gitu. Toh pergi juga cuma 2 jam gitu ya, cuma nongkrong di kafe ngobrol-ngobrol gitu kan. Seharusnya dia berani untuk mengungkapkan gitu. Nah, tapi dia nggak berani, entah kenapa gitu ya. Dia nggak berani untuk ngomong, aku mau izin dong pergi sama teman-teman 2 jam gitu. Nah, menurut saya itu dia tidak apa adanya gitu. Tidak bisa menyatakan keaslian dia gitu. Nah, itu yang tidak baik dan tidak benar gitu. Harusnya sebagai suami istri kita harus asli gitu. Sebagaimana kita ada, ya sebagaimana itu juga suami mengenal kita atau istri mengenal kita. Jangan ada pura-pura gitu kan. Nah, pokoknya makanya seharusnya kita sebagai pasangan suami istri itu harus ada di tingkatan ini gitu. Tapi sebenarnya semua tingkatan ini adalah penting. Ya, bukan berarti misalkan basa-basi itu nggak penting. Karena dalam pernikahan saya yakin dan percaya kalau nggak ada basa-basi juga
juga sepi gitu ya kalau misalkan ya udahlah dia juga tahu kabar saya baik, ngapain saya tanya apa kabar gitu ya. Nah, menurut saya setiap tingkatan tuh itu penting. Namun kita harus terus melatih sampai kita mencapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu keaslian dalam berkomunikasi gitu. Sebab dalam tingkatan ini kita sudah dapat menerima pribadi pasangan kita secara utuh. Nah, pernyataan kasih melalui komunikasi yang jujur tanpa menuduh atau menghakimi, terbuka tanpa menuntut. Nah, kita juga lebih mengenal pemikiran, keinginan, perasaan pasangan kita untuk dapat saling melengkapi perbedaan dan akhirnya mencapai tujuan bersama, yaitu sebuah pertumbuhan gitu. Ya, jadi kira-kira nih udah sampai tingkatan di mana ya komunikasi kita sebagai suami istri gitu ya. Saya pun juga masih banyak belajar, nggak selalu udah sampai tingkat yang paling tinggi ya. Kadang pun saya juga masih nggak berani untuk menyatakan perasaan saya. Saya pun seringkali juga karena orang yang nggak enakan gitu ya, untuk masih suka, aduh nggak enak nih ngomong gitu ya, takut ngerepotin gitu biasanya. Itu pun saya masih banyak belajar gitu. Nah, kita harus belajar supaya komunikasi kita itu udah sampai di tingkat yang namanya keaslian gitu ya. Nah, next, ini terakhir yang akan saya bahas itu adalah yang seperti yang tadi Susi bilang. Sebenarnya komunikasi itu masih ada hubungannya dengan pelajaran sebelumnya, yaitu temperamen dasar, ya, yaitu adalah ada dominan, ada intim, ada stabil, ada cermat. Nah, yang saya mau jelasin adalah kira-kira kalau kita berhadapan dengan pasangan kita yang tipe dominan, itu gimana sih cara komunikasinya gitu. Nah, semoga sih ini membantu ya, semoga bisa membantu. Saya juga banyak belajar juga dari tim BPN yang lain. Ini kurang lebih nih cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita kalau misalkan pasangan kita itu tipe dominan yang pertama. Nah, contoh ya, mulai dilihat-lihat nih kira-kira pasangan saya tadi kan udah ada beberapa ya Bapak Ibu yang tahu gitu, misalkan pasangannya tipenya dominan kah, intim kah, stabil kah, atau cermat kah gitu ya. Nah, kalau saya itu sebenarnya stabil intim, tapi suami saya itu adalah intim stabil. Jadi betapa tidak bervariasi kehidupan rumah tangga kita, karena nggak ada yang cermat dan nggak ada yang dominan. Jadi kita itu waktu zamannya pacaran belum punya anak, kita tuh pacaran juga mau kemana, terserah. Sempat yang kita jalan aja karena nggak tahu dua-duanya mau kemana, saking stabilnya gitu ya berdua ya. Jadi cuman bedanya posisinya aja, kalau saya itu stabil intim, pasangan saya itu intim stabil gitu. Tapi puji Tuhan, keluarga kami masih bahagia sampai sekarang 9 tahun. Itu semua karena berkat Tuhan ya. Nah, yang pertama itu adalah tipe dominan. Nah, kira-kira nih kalau kita berhadapan dengan orang tipe dominan, kita tuh harus bicara langsung ke intinya. Intinya apa? Nggak usah kebanyakan basa-basi. Jadi intinya apa? Karena orang tipe dominan itu nggak betah kalau kita ajak putar-putar kelamaan. Jadi pasti dia selalu nanya, intinya apa? Gitu. Intinya apa? Nah, yang kedua, bertindak cepat dalam memberikan jawaban. Jadi dia nggak suka yang lama-lama. Dia maunya kalau ditanya langsung jawab gitu ya, nggak ada waktu untuk berpikir. Jadi harus bertindak cepat dalam memberikan jawaban. Nah, berikan alternatif agar si dominan dapat membuat keputusannya sendiri. Nah, kadang-kadang kalau kita ketemu, contohnya nih ya, waktu saya ada di youth, saya itu kebetulan dipimpin oleh pembina youth yang tipe dominan gitu. Nah, biasanya kalau lagi meeting, lagi ngomongin acara gitu ya, dia tuh akan selalu tanya, kira-kira alternatif kedua apa? Alternatif ketiga apa? Nah, kalau kita nggak persiapin alternatif itu sebelumnya, meetingnya tuh bakal lama banget, karena kita baru mikir kan, waduh, kalau ini nggak berjalan, alternatif keduanya apa ya? Alternatif ketiganya apa ya? Gitu. Tapi karena saya udah tahu nih, oh, tipe dia dominan nih, dia harus dikasih alternatif nih. Misalkan kalau pilihan ini nggak baik, ya kita ada pilihan kedua dan pilihan ketiga. Itu akan mempermudah dia dalam mengambil keputusan, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya pasangan yang tipe dominan, ya kasih alternatif. Jadi, oh kalau ini pilihan pertama ini, pilihan kedua ini, gitu. Nah, batasi bersosialisasi agar tidak timbul konflik. Biasanya kalau orang tipe dominan itu nggak suka nih kita ajak ngobrol lama-lama gitu ya. Kita harus batasi. Karena semakin lama kita ngobrol, maka semakin sering terjadi konflik. Asik. Ini tapi menurut pengalaman ya, saya juga kalau memang ada Bapak Ibu yang, kayaknya ini nggak tepat nih, nggak masalah gitu ya. Nah, ini tipe dominan ya, bicara langsung ke intinya, bertindak cepat dalam memberikan jawaban, berikan alternatif, dan batasi bersosialisasi agar tidak timbul konflik. Nah, kedua, itu adalah tipe stabil. Nah, tipe stabil, contohnya saya berarti ya, lakukan sesuatu dengan urutan yang logis saat berbicara dengan tipe ini.
ya. Karena kalau nggak ada urutannya dia akan bingung. Jadi harus ada urutan. Jadi saya tuh kalau dikasih tugas waktu kebetulan saya kerja gitu, saya paling bingung kalau urutannya nggak jelas. Tolong dong print ini, nanti kamu email, misalkan disuruh email dulu, oh ya jangan lupa di print ya. Pokoknya kalau oh ya jangan lupa ini. Nah biasanya udah bingung tuh, aduh mana ya, yang benar yang mana ya, yang pertama harus ngapain ya gitu. Nah kalau tipe stabil itu harus melakukan sesuatu dengan urutan yang logis saat berbicara. Nah yang kedua, lakukan komunikasi dengan kecepatan yang lebih lambat. Nah, ini balikannya nih dibanding yang dominan, harus lebih lambat, nggak bisa diburu-buruin gitu ya. Jadi dia tuh nggak bisa diburu-buruin gitu. Jadi harus lakukan komunikasi dengan kecepatan yang lebih lambat. Nah, yang ketiga, ajukan pertanyaan yang spesifik untuk menemukan apa yang orang stabil butuhkan. Nah, biasanya ini menurut pengalaman saya juga nggak tahu, maksudnya kalau salah ya tolong dikoreksi. Biasanya kalau orang stabil itu dia akan gampang bingung gitu. Aduh bingung nih, aku mesti sampein yang mana ya sih ya? Kayak contoh aku kalau misalkan disuruh bawa sharing gini, aku pasti akan tanya sih, aku bawain ini gimana ya? Kayak bingungan gitu ya. Padahal dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi orangnya bingungan aja gitu. Nah makanya butuhkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik supaya dia bisa menemukan apa yang orang stabil butuhkan. Gitu. Yang terakhir, jangan memaksa mereka untuk membuat tanggapan atau keputusan dengan cepat. Nah jadi kalau misalkan pasangan kita tipe stabil ya intinya kita jangan buru-buruin, karena kalau kita buru-buruin yang ada kita emosi dan akhirnya konflik gitu. Jadi kita harus tahu nih, oh pasangan kita orangnya stabil nih, berarti kalau kita lagi mau ngomongin sesuatu yang urgent kita harus ngomong dari misalkan seminggu sebelumnya gitu. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah hal-hal yang harus kita pelajari gitu. Makanya tadi saya bilang komunikasi ini adalah bisa dipelajari banget gitu, tapi harus ada kemauan dari kedua belah pihak. Nah ini tipe stabil. Nah berikutnya itu ada tipe apa nih? Tipe intim. Nah, tipe intim. Aduh, saya kalau ngomong intim suka ketawa lihat Susi. Tipe intim, pertahankan suasana yang positif. Jadi kata kunci adalah suasana. Nah, kalau kita ketemu dengan pasangan yang tipe intim, itu kita tuh harus menciptakan suasana yang nyaman, aman, kondusif untuk berbicara sesuatu gitu. Karena saya ketemu dengan pasangan suami saya itu orang intim, jadi kalau misalkan saya ajak dia ngomong satu hal yang penting, tapi suasananya lagi berabak lubuk gitu ya, lagi banyak itu nggak akan mempan. Tapi misalkan saat itu tadi saya bilang lagi nongkrong di kafe, anak-anak lagi main berduaan gitu ya, nah itu suasananya udah mulai kebangun. Hai, aku mau ngomong nih, kemarin tuh gini. Nah itu biasanya lebih ampuh gitu ya. Nah biarkan dia berekspresi. Nah kalau orang intim itu pokoknya nggak tahan dengan ekspresi gitu. Biasanya dia suka mengekspresikan gitu ya. Ya seperti Bapak Ibu bisa lihat saya gitu ya, saya walaupun di depan saya juga saya ngeliat orang-orang gitu ya, saya berusaha untuk berekspresi karena membuat saya menjadi lebih nyaman gitu ya, supaya lebih nggak tegang juga gitu. Nah, itu harus ekspresi gitu. Nah, yang ketiga adalah luangkan waktu ngobrol dengannya. Orang lagi ya. Jadi harus luangkan waktu untuk mengobrol dengannya. Jadi harus jangan, kalau memang waktu kita terbatas, kalau bisa ditunda. Karena orang intim itu nggak bisa gitu ya berkomunikasi dalam waktu yang misalnya cepat-cepat atau buru-buru, tapi harus lebih meluangkan waktu untuk mengobrol dengannya. Nah, yang terakhir kita harus lebih ekspresif dan terlihat antusias saat berbicara dengannya. Gitu. Jadi harus antusias gitu. Jadi kalau misalkan suami saya itu kalau lagi ngomong sama saya, tapi sayanya lagi, ya kenapa? Oh iya, dia akan jadi nggak semangat gitu ya. Yang tadinya dia mau cerita A sampai Z, akhirnya ya udahlah kita sampai M aja gitu ya. Karena dia lihat saya nggak antusias. Tapi kalau oh ya, yang benar, masa sih gitu ya, dia akan lebih semangat nih. Oh iya, aku tuh kemarin gini, jadi panjang tuh ceritanya kan, jadi berbagai-bagai episode gitu kan. Nah jadi kita harus ngerti nih pasangan kita itu tipenya seperti apa gitu. Kalau kita ngerti, saya yakin dan percaya bahwa komunikasi kita akan lebih efektif dan sehat gitu. Nah terakhir adalah tipe cermat. Nah tipe cermat gitu ya. Berbicara dengan pasangan yang tipe cermat, kita harus lebih tenang dan berhati-hati gitu ya. Jadi kita mesti lebih tenang dan berhati-hati. Jadi jangan kalau kita ngomong sama orang cermat tuh kita nggak bisa nih kayak kayak seradak seruduk gitu ya. Nggak bisa, dia nggak akan nangkep. Tapi kita harus berbicara dengan tenang dan hati-hati gitu. Nah, tipe cermat ini harus sertakan semua informasi yang bisa Anda temukan. Sorry, ini bukan bias tapi bisa ya. Sertakan semua informasi yang bisa Anda temukan. Jadi berkomunikasi dengan tipe orang cermat itu harus berdasarkan data ya. Jadi nggak bisa misalkan contohnya gimana ya, misalkan harus data nih, pokoknya harus valid gitu ya, nggak boleh sembarangan ngomong, harus
menurut survei ya, survei dari mana gitu ya. Siapa yang menemukan survei itu, jadi harus berdasarkan data gitu ya. Hindari bersikap informal karena biasanya dia lebih, kalau tipe cermat itu lebih suka pembicaraan-pembicaraan yang formal. Jadilah tegas dan profesional. Ya, jadilah tegas dan profesional. Ini saya punya pengalaman pribadi juga waktu saya kerja di, kebetulan saya itu waktu itu kerja di bank dan pimpinan saya adalah tipe orang cermat gitu ya. Jadi saya tuh suka ya dengan keintiman saya ya dan dengan ekspresi saya gitu ya. Saya pernah berbicara dengan bos saya dengan antusias gitu, tapi bos saya cuma lihat saya, kamu jadi ngomong apa sih gitu. Jadi yang kamu ngomong itu berdasarkan apa gitu. Saya sampai kayaknya gue tadi udah ngomong udah jelas banget dan dengan ekspresi yang gimana gitu ya. Tapi kalau kita berbicara dengan orang cermat itu harus tegas, harus profesional gitu. Nggak boleh ketawa-ketawa, nggak boleh bercanda-bercanda gitu, tapi harus tegas dan profesional gitu ya. Nah, yang terakhir, jika Anda tidak setuju dengannya, maka buktikan dengan data, fakta ataupun testimoni dari sumber yang terpercaya ya. Jadi kalau misalkan pasangan kita tipe cermat gitu ya, kita harus berdasarkan data, fakta gitu ya. Karena dia akan tanya, ini kamu bisa ngomong kayak gini, datanya dari mana gitu. Dari mana asal, maksudnya ini tuh validnya, ini tuh dari mana kamu dapetin gitu. Jadi harus lebih harus lebih hati-hati gitu kalau kita berbicara dengan pasangan yang tipe cermat gitu. Nah, semoga Bapak Ibu nggak bingung, jadi mulai dari tadi tipe dominan, tipe intim, tipe stabil, tipe cermat. Nah, kalau kita bisa mempelajari itu, saya yakin dan percaya bahwa komunikasi kita akan lebih efektif gitu ya. Nah, ini closing kata-kata penutup dari saya. Nah, waktu saya mempersiapkan PPT ini apa ya? Kayaknya kalau nggak ada kata-kata penutup nggak asik gitu ya. Setiap hubungan itu pasti memiliki masalah. Tetapi jika Anda tidak mau jujur mengungkapkan perasaan Anda, bagaimana Anda bisa mengharapkan hal-hal menjadi lebih baik? Gitu. Jadi kita setiap hubungan itu pasti punya masalah. Tapi kalau kita nggak mau jujur, kita nggak mau belajar nih untuk mengungkapkan perasaan kita ke pasangan kita, ya bagaimana kita mengharapkan hal-hal menjadi lebih baik gitu ya. Apalagi kita itu menikah dengan pasangan yang akan menemani kita sampai akhir hidup kita gitu ya. Bayangin kalau contoh saya lagi gitu ya, 9 tahun pernikahan gitu ya, kalau saya nggak banyak belajar gimana cara berkomunikasi dengan dia, bayangkan saya harus menghabiskan, ya ibaratnya kalau dikasih kesempatan sama Tuhan gitu ya, saya harus menghabiskan mungkin puluhan tahun lagi bersama dengan dia tanpa komunikasi yang tidak baik gitu. Nah bayangkan pasti akan nggak enak banget gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kita nggak akan bisa menuntut pasangan kita untuk berubah. Tapi dimulai selalu dari diri kita. Oh oke, gue yang mau berubah nih. Aku harus belajar supaya bisa berkomunikasi dengan pasangan, supaya kehidupan pernikahan kita semakin hari semakin bertumbuh gitu. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan minta maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah-salah bercandaan yang kurang baik, saya minta maaf. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, masih ada waktu ya. Nggak tahu deh masih ada waktu apa enggak ya. Saya serahkan kepada Bu Siska atau Bu Susi. Oke, terima kasih Bu Mailena. Sebelum tanya jawab, mungkin kita foto bareng dulu kali ya. Boleh kita nyalain videonya teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya kita bisa bersama. Kenang-kenangan. Ada 20 orang. Ada yang bersama dengan pasangannya. Oke, cuma satu lembar, cuma satu slide. Yang sedang berkendaraan nggak apa-apa. Yang mau menyalakan video silahkan, saya tunggu. Yang mau lipstikan dulu juga boleh. Yang mau sambil makan juga boleh, nggak apa-apa. Saya fleksibel ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini sekali lagi. Ibu jangan ngintip-ngintip, langsung aja keluarin mukanya. Bareng-bareng nggak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian tanya jawab, adakah yang ingin bertanya? Silakan langsung raise hand. Adi, mau bertanya? Alen, adakah yang ingin bertanya?
Boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan Pak Andri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Melena, penjelasannya sudah sangat jelas, komplit, sudah istimewa. Ya, ini tentang hubungan khususnya suami istri. Cuma saya tadi penasaran, ingin tahu aja ini Bu. Ini agak sedikit, boleh dibilang kalau dari topik suami istri agak melenceng. Tapi kalau dari topik komunikasi, masih masuk nih Bu pertanyaan saya. Yaitu, bagaimana pendapat Ibu Melena tentang miskomunikasi yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu miskomunikasi dengan semua ya pemimpin-pemimpin agama, ahli Taurat dan sebagainya. Sebab itu bisa dan pasti dialami oleh kita hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mau menyampaikan materi yang negatif, yang buruk. Pasti nggak mau. Tapi selalu diterimanya buruk. Selalu diterimanya negatif. Jadi saya ambil contoh nih ya, kalau di jemaat, kalau saya khotbah tentang memberi peringatan kepada jemaat, sederhananya, kalau kalian mau lepas dari hukuman atau tidak mendapat hukuman Tuhan, ya kalian bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, ya konsekuensinya adalah berhadapan dengan hukuman, gitu ya. Itu diterjemahkannya bisa begini. Itu Pak Andri sedang berkhotbah mengutuki jemaatnya supaya dihukum. Jadi miskomunikasinya dalam hal ini. Tapi terjadi miskomunikasi. Ini jadi memang bukan suami istri ya, tapi di dalam topik komunikasi ini menjadi materi yang, atau bukan materi ya, menjadi masalah yang terutama nih. Karena pihak penerima selalu berpikir negatif, katakanlah pada zaman Tuhan Yesus itu, kepada Tuhan Yesus yang super positif gitu. Gimana Ibu Melena? Sorry ini. Nggak apa-apa Pak. Waduh, kayaknya kalau Ibu Melena tidak bisa menjawab, saya serahkan kepada Ibu Susi. Nggak apa. Kalau saya sih simpel, ya dari pertanyaan Bapak gitu ya, mungkin yang penting apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan kebenaran sih ya. Kalau apa yang kita bicarakan sesuai kebenaran, sesuai prinsip firman Tuhan gitu ya, apalagi ya sesuai kebenaran gitu ya, memang itulah firman Tuhan gitu ya. Harusnya ya kita tidak perlu memperdulikan sih apa kata orang tentang apa yang kita sampaikan gitu ya. Karena kenyataannya memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Apalagi saat kita berbicara kebenaran ya, pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu. Nah mungkin nggak cuma, ya mungkin apa yang dirasakan Tuhan Yesus juga dirasakan kita sebagai pemimpin gereja ya. Maksudnya kadang-kadang saat kita sedang menyuarakan kebenaran, malah dianggapnya sesuatu menyindir atau apa gitu. Tapi kalau saya pribadi sih maksudnya selama itu kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan, ya harusnya kita nggak perlu ambil pusing lah dengan apa kata orang, karena itu mungkin segelintir orang yang nggak setuju dengan apa pendapat kita, apa yang kita sampaikan gitu. Mungkin ada segelintir orang pun yang setuju dengan apa yang kita sampaikan gitu. Menurut saya itu sih Pak. Tapi coba kita dengar dari Bu Susi ini. Biasanya jawabannya mungkin lebih rohani nih. Ya, puji Tuhan. Saya jawab singkat aja, karena ini kan sebenarnya kalau ditanya apakah itu berhubungan dengan komunikasi, ya bisa gitu, karena kan sebenarnya komunikasi tadi udah jelaskan itu dua arah gitu. Jadi ada pemberi pesan dan ada penerima pesan. Nah, di saat kita berkomunikasi, ini kalau saya hubungkan dengan komunikasi ya, pertanyaan Pak Andri tadi, berarti ada orang yang menyampaikan pesan. Dalam hal ini tadi kalau Tuhan Yesus, artinya apa yang diajarkan atau yang Tuhan Yesus sampaikan itu seringkali disalahpahamkan oleh si penerima pesan gitu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus nggak mungkin salah. Jadi dia mengatakan sesuatu kebenaran dan dia menyampaikannya itu pasti benar. Yang masalah adalah sekarang si penerima pesan gitu. Bahwa si penerima pesan ini di dalam pikirannya itu sudah ada hal-hal yang buruk atau negatif tentang si pembawa pesan gitu. Nah, ini bisa dipraktekkan dalam berumah tangga sebenarnya. Jadi kalau kita udah negatif dengan pasangan kita, udah curiga, udah asumsi, atau udah ada hal-hal yang buruk, atau kita ingin menjatuhkan gitu misalnya, nah itu pasti akan membuat si penerima pesannya itu negatif.
gitu. Kamu ngomong apa gitu? Semuanya jelek lah pasti. Salah lah begitu. Karena sudah ada yang negatif di dalam diri dia. Begitu. Kalau saya hubungkan dengan komunikasi seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi, tapi kalau dalam rumah tangga sebenarnya ini juga bisa dipakai. Misal gini, dalam rumah tangga itu sudah ada konflik-konflik. Nah, tentu udah ada rasa mistrust itu tadi, tidak percaya seutuhnya ya, ada tidak percaya dengan pasangannya. Jadi misalnya anggaplah salah satu berselingkuh misalnya. Nah, ini si istri misalnya, dia udah mulai curiga sama suaminya. Dia ngomong apapun, suaminya menjelaskan apapun, dia pikir gini, udahlah itu mah cuma buat bela diri, udahlah itu nggak mungkin benar. Nah, udah susah. Akhirnya satu hubungan yang mau dibangun kembali istilahnya udah sulit. Kenapa? Karena udah tidak ada rasa percaya. Gitu. Nah, udah ada hal negatif di dalam diri si penerima pesan atau si pembawa pesan dalam hal komunikasi itu bisa terjadi. Ya, sehingga pesannya itu tidak bisa diterima dengan benar. Gitu. Begitu Pak Andri. Cukup menjawab? Terima kasih Bu Susi dan Ibu Melena, semua menjawab dengan sangat tepat. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, sebentar kita akan mau tutup. Begitu ya Bu Siska ya? Sudah selesai ya? Oke. Ya, materinya sudah selesai. Sebentar kita akan mau tutup, tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan aja. Begini, kenapa saya minta tadi Mailena, saya panggil Mailena, karena dia usianya masih cukup muda, 30-an. Nah, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita ini para gembala nantinya kan akan ada, ini kan bimbingan pranikah, berarti kita akan membimbing mereka yang akan menikah, begitu ya. Nah, mereka akan menikah pasti usia sekitar 20-an, 20, 30 mungkin begitu ya. Nah, jadi saya ajak anak-anak muda ini untuk bisa mereka juga berbagi gitu, mereka juga bisa men-sharingkan apa yang sudah ada dari buku yang kita pelajari sama-sama itu. Kemudian anak-anak muda ini mulai membagikan. Makanya tadi kalau Bapak Ibu lihat gayanya nih gaya-gaya anak muda begitu ya, pakai asik-asik. Nah, coba bayangkan kalau anak-anak yang akan menikah itu umur 20-an ya. Tentu senang kayaknya kalau ketemu dengan kakak-kakak pembinanya yang seperti ini gitu. Dibanding kepada saya mungkin jaraknya udah beda 40 tahun gitu ya. Ya kan sebentar lagi kalau sama mereka saya bisa 35, 30 tahun. Perbedaannya cukup jauh gitu. Nah, jadi kita boleh belajar sama-sama. Kalau Bapak Ibu juga di gereja sudah ada para pembina yang mungkin usia lebih muda, mereka kelihatannya bisa nih membawakan materi ini, diajak mereka bersama-sama. Kamu bawain satu materi ini. Sambil saudara ada di sebelahnya. Ini selama ini Mailena, kemarin itu ada Ruth juga yang membagikan. Selalu karena bentuknya online, sama-sama. Saya ada di situ juga di Zoom itu, sambil saya mendengar, sambil saya melihat, memperhatikan supaya bisa kasih masukan, evaluasi. Dan nanti mereka juga akhirnya berikut-berikutnya mereka yang akan memberikan pelajaran-pelajaran ini. Jadi mungkin saya tidak akan ada lagi di situ terus-terusan gitu ya, tapi saya sebagai supervisor begitu, atau saya yang membina mereka saja, begitu ya. Jadi ini kenapa saya penjelasan aja kenapa tadi ada Mailena. Saya nggak tahu nanti akan berikutnya mungkin ada orang-orang yang juga akan membantu di dalam tim BPN ini yang akan membagikan. Gitu. Cukup jelas, saudara Bapak Ibu. Sebentar kita akan mengakhiri. Kita mau tutup dalam doa. Nanti saya minta Pak Edi Junaidi ada ya tadi ya. Nih senior nih. Ayo Pak, silakan Pak tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pembelajaran pada malam hari ini. Lebih banyak dibekali dengan hal-hal yang sangat baik Tuhan untuk kami bisa terapkan di dalam bimbingan pranikah yang akan dilakukan di setiap kami masing-masing dalam pelayanan yang ada Tuhan. Tuhan pimpin biar anak-anak-Mu yang membagikan, Tuhan tim yang ada yang sudah dibentuk, biar Tuhan pakai lebih heran lagi dalam membawakan materi-materi yang ada, biar semakin hari semakin Tuhan pakai dan nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami juga Tuhan supaya kami juga bisa menyampaikan dengan baik sehingga para anak didik atau para calon-calon suami istri yang kami bimbing Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki dalam tujuan berkeluarga Tuhan. Berikan sekali lagi hikmat marifat pada kami semua Tuhan. Terima kasih buat waktu dan yang ada pada
kesempatan malam hari ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.